Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah lupa ya, selain Ustadz saya pendekar silat. Jadi tadi dengan sedikit kesaktian saya kembali menghitung tenaga menjawab salam ibu baru 60%. Saya berdoa yang menjawab salam saya lebih semangat, saya doakan ke Mekah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, 88,9% tenaganya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, kalau ada Pak RW, Pak RT di sini, ada Bu RW, mungkin Bu RT dan semuanya, dan juga itu ada Mas Ganteng, Ketua Ramadan gitu. Saya kalau ngelihat orang ganteng langsing begitu kok, itu kayak saya zaman dulu gitu. Baik, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Apa yang ingin saya ajak, yang pertama, di dunia ilmiah Isra Mi'raj itu sudah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan memperingati itu bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Sudah selesai, itu urusan ulama. Waktu Isra Mi'raj ada yang kata ulama bukan bulan Rajab dan seterusnya. Wilayah kita adalah wilayah umat. Umat itu ittiba kepada Rasulullah melalui ulama. Jadi saya yakin yang di masjid ini semuanya sudah paham, tidak usah ngomong furu'iyah lagi. Sudah selesai. Sholat itu yang benar telunjuknya diem atau gerak? Benar semua, yang penting telunjuk. Kalau ada ustadz ngajarin jempol baru bid'ah, nggak ada hadisnya. Asyhadu alla ilaha illallah, ini nggak ada. Atau lima-limanya saking menghormati Allah Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada. Sedekapnya di mana? Udah selesai. Baik. Sudah habis belum waktunya Mas? Baru mulai. Kan tadi ada berita jam 3 mau sholat malam gitu ya. Nggak ngantuk ya? Nggak ya. Udah diniati. Begini. Saya tadi ditanya judul sama bos saya itu, Mas Ibnu. Itu bos saya itu tukang nyuruh-nyuruh saya. Ustaz, malam ini Pak Kiai ke masjid saya ya. Ntar dulu tak lihat. Nanya lagi, bisa enggak? Oh siap. Di kantor juga begitu. Pak Kiai khutbah ya di masjid saya. Siap. Perasaan kita kelihatannya Kiai Ustaz, ternyata anak buahnya beliau. Ya enggak apa-apa lah. Disuruh-suruh. Mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj tahun ini menjadi momentum untuk kita menegaskan kembali ada perintah setelah sholat, waktu adzan itu apa? Hayya 'alas shalah. Habis itu hayya 'alal falah. Orang Islam itu tidak diseru hanya untuk sholat 5 waktu, tapi sholat itu cuma sebentar secara hitungan waktu. Di luar sholat harus sukses. Nanti kita baca ayatnya, indikator orang Islam yang sukses itu apa. Tapi saya dipesankan oleh guru saya, kadang-kadang dalam Isra Mi'raj itu ada yang lupa diingatkan. Apa itu? Waktu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, ya, di atas langit dunia ketemu siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Ada yang mengatakan di tempat lain Nabi Isa. Terserahlah riwayatnya. Saya lebih lengkap bisa dibaca di dalam buku Syirah maupun hadis. Kita nggak usah mempersoalkan, semuanya benar. Karena apa? Itu riwayat. Waktu ketemu Nabi Adam, apa riwayatnya berikutnya? Yang ingat dikasih kotak. Kotak saya masih utuh tadi di sana. Jadi yang bisa jawab tak kasih kotak snack saya. Ya. Apa yang Rasulullah saksikan?
kemudian ada dialog apa antara Nabi Adam dengan Rasulullah? Ayo ibu bapak yang bisa jawab dengan benar umroh gratis sama saya. Kalau umroh itu gratis, yang bayar tiketnya, umrohnya sama saya tak bimbing, tiketnya bayar sendiri dong. Nggak enak saya nanti dikira menghina masa. Di kanan kiri Nabi Adam itu ada segerombolan orang. Kalau di hadis digambarkan ada hitam-hitam bulat-bulat. Begitu Nabi Adam nengok ke kanan, beliau tertawa. Beliau begitu nengok ke kiri, beliau menangis. Kenapa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Karena apa? Ahli surga anak cucunya, ahli neraka anak cucunya. Jadi kalau ada di Indonesia OTT ya, OTT, operasi tangkap tangan, pejabat ditangkap sama pejabat KPK. Yang nangkep anak cucunya Nabi Adam, yang ditangkap. Artinya apa? Kita itu benar-benar tidak boleh ketawa, tidak boleh gembira itu lepas sementara kakek kita Nabi Adam itu sedih. Ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Ada ungkapan-ungkapan yang begitu Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Apa ucapan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad? Salam sejahtera wahai Nabi yang mulia, salam sejahtera wahai anakku. Jadi Nabi Adam memanggil kepada Rasulullah itu apa? Anakku. Ada Nabi kedua yang memanggil anakku kepada Nabi Muhammad. Masih berlaku itu kotak snack saya? Siapa? Nabi Ibrahim. Ya silakan dibagi-bagi itu ya. Yang jawab Ibrahim banyak tadi. Baik ya, jadi ini bagian dari itu. Betapa di dunia ini ada orang itu kalau ada prestasi baik maupun prestasi buruk, dua-duanya terlibat perasaannya. Yaitu Nabi Nabi Adam alaihis. Maka kemudian saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, setiap orang rata-rata kayak Nabi Adam. Baik ibu maupun bapak toh. Ada anak itu mohon maaf kerjanya beliin motor dijual. Ya. Ada aja masalahnya, dimintain lagi, tetap ngasih duit gak kepada anak begitu? Tetap. Gak ada orang tua kapok itu. Karena apa? Kakek dari segala kakek seperti itu. Yang kedua kita langsung ya menuju kepada apa yang paling penting dari yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj yang harus kita ingat. Wah, bawa partitur nih Bapak. Jadi ingat nyanyi saya ini. Ya kan, kalau main piano kan ya enggak apa-apa. Terima kasih. Ada aja itu kalau orang TV itu ya. Alhamdulillah. Saya lagi jadi supervisi ini, apa namanya? Audisi aksi. Mulai tahun ini alhamdulillah ya, sudah hampir 3 tahun tuh saya komunikasi rekrutmen untuk dai aksi Indosiar itu sekarang melalui pesantren-pesantren. Ya, saya cerita ini, kenapa awalnya pada 2 bulan yang lalu ikut rapat, maksudnya dengan SCTV Indosiar, dengan lembaga yang saya aktif, sudah ada yang ngirim 200 video calon dai. Ya, jadi sudah ada rekrutmen. Setelah diperiksa, ternyata video-videonya itu penceramahnya rata-rata lembayung. Tahu lembayung? Tulang lunak. Jadi tulang lunak itu sudah nyampe kepada para penceramah-penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 200 video itu hampir 100 begitu. La haula. Akhirnya diputuskan audisi ulang setiap hari 2 pesantren ya. Dari Makassar ya, belum selesai ya. Kemarin itu Medan sama Banyuwangi. Minggu depan mau dimulai lagi. Kita kembali ke sini.
Kemana tadi materinya apa? Enggak, itu kan Lembayung, itu iklan situnya. Apa tadi materi pokoknya? Dah, kita kembali. Oke. Kita kembali. Yang terpenting dari peringatan Isra Mi'raj itu, ya, bulan Rajab itu bulan penting, maka ada ungkapan dalam hadis, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan. Kenapa di bulan Rajab itu terjadi yang namanya Allah tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mewahyukan secara face to face perintah sholat. Waktu Allah memerintahkan puasa lewat malaikat Jibril melalui ayat, memerintahkan zakat malaikat Jibril melalui azab, memerintahkan haji melalui ayat. Tapi begitu Allah memerintahkan sholat, dipanggil langsung. Maka ya, kemudian menjadi indikator orang sukses bagi kita kaum mukmin itu, kita kembali ke laptop, kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali tadi adzan itu hayya 'alas shalah. Yang kedua hayya 'alal falah. Umur kita nih, anggap ya semua di sini umurnya 37 ya. Amin. Udah 37 aja, udah 37. Plus terserah. Oke, kita genepin deh 40. Kira-kira kita itu sudah sukses atau belum? Lihat dulu indikator kesuksesan. Mari kita lihat yang bawa handphone ditulis surat Al-Mu'minun. Ya, ini sudah sering dibahas, tapi momentum Isra Mi'raj itu mari kita jadikan untuk menata kembali sejatinya kita itu sudah sukses atau belum. Karena sukses itu jadi satu dengan perintah sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal. Sudah ketemu? Mari kita lihat surat Al-Mu'minun, surat keberapa? (23). Ya, yang tidak bawa apa-apa nggak apa-apa, bisa dengan metode talqin. Talqin itu mendengar kemudian mengikuti. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tolong nanti Ustadz MC kalau sudah mau habis kasih kode ya. Jangan langsung begitu saya nengok langsung gitu ya. Saya kadang-kadang begitu, MC itu tahu-tahu apa maksudnya, oh selesai. Jadi kalau ngomong judul kita jadikan Isra Mi'raj itu momentum kita untuk menata kembali kesuksesan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita baca bersama-sama ya, biar kompak. Saya baca duluan, ibu bapak mengikuti. Yang tidak bawa teks nggak apa-apa, saya akan baca berkata tidak berayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim
au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Qad aflahal mu'minun, sungguh sukses, beruntung, menang orang yang beriman. Ibu bapak tolong ya, kita dengan iman itu cokoknya sudah cukup untuk selalu berbahagia, bersyukur. Syekh Muta'alawi Sya'rawi atau Al-Imam atau apa namanya ya, Syekh Muta'alawi Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir yang wafat tahun 1996 kalau nggak salah. Sebelum wafat sempat ngingetin Presiden Husni Mubarak langsung, kamu kalau kelakuannya begini kamu jatuh jadi presiden, langsung di mimbar begitu. Beliau menjelaskan rizki itu ada 3 tingkatan, yang paling rendah, yang tengah, yang paling atas atau yang paling abdol. Rizki yang paling rendah apa? Yang nilainya paling rendah di hadapan Allah, rizki. Halo? Ini bahaya kalau kita nggak tahu. Harta. Harta itu justru rizki yang paling rendah. Iman gak iman dibagi. Bahkan yang tidak beriman kadang-kadang lebih tumpuk-tumpuk. Yang magerin laut itu beriman atau enggak kira-kira? Kira-kira gitu ya. Indonesia itu katanya dimiliki oleh sekian gelintir orang. 81% aset Indonesia dimiliki oleh sekian persen orang. Dan yang memiliki aset Indonesia itu tidak diberi iman. Maka harta itu rizki, tetapi secara pandangan Allah hampir tidak ada nilainya. Di atas itu apa bu? Rizki yang lebih abdol dari harta? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Karena sudah paham, tidur nanti jam 3 kesini lagi. Kesehatan. Coba mohon izin yang merasa punya tangan kanan angkat. Yang merasa punya tangan kanan angkat begini. Ini sehat loh. Kalau salah urat, asam urat nggak bisa begini. Coba yang kiri. Coba bikin begini. Orang kalau stroke bikin begini 6 bulan loh baru bisa. Orang rela bayar 100, 200, 300 juta demi sehat. Kalau ada masalah dengan jantung, pasang ring jantung berapa duit Pak? Pernah dengar? Berapa? 45 juta itu yang KW. Yang produksi dari Prancis ring jantung itu mulai 100. Saya kebetulan punya teman, mertuanya itu dokter sekaligus importer ring jantung. Jadi kalau dia doa rada ngeri saya. Doa sholat duha begitu. Ya Allah dekatkanlah rizkiku. Rizkinya beliau cuma satu, orang serangan jantung pasang ring. Kan saya udah pernah jelasin di sini ya. Ya. Apa namanya? Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara inna sa'yakum lasata. Rizki orang itu macam-macam. Paling rizki yang paling ngeri di dunia itu kalau Allah menurunkan rizki kepada siapa? Tukang gali kubur. Itu nggak ada doa.
kalau beliau lagi sholat duha pokoknya cuman satu rizkinya, ada orang mati karena gali kubur tadi. Kalau di depan rumah saya, di rumah makam Pondok Kelapa, nilainya 800 sampai 1 juta itu gali kubur ya. Doanya mereka 6 orang itu membahayakan karena pasti partnernya malaikat Israil. Jadi kalau ada orang mati yes itu ya itu tadi. Ada doanya orang yang minum obat parung nggak sembuh. Siapa? Dokter, itu ada tulisannya. Jika 3 hari nggak sembuh, datangilah dokter, ya enggak? Jadi kalau minum Paramek 3 hari nggak sembuh, berarti itu dokter doanya. Tapi dokter doanya ya Allah berilah orang itu sakit, nggak ada, cuman berilah aku rizki. Rizki yang tertinggi adalah iman. Maka qad aflahal mu'minun. Harusnya kita menjadi orang beriman itu merasa sukses. Karena Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah ketemu Nabi Muhammad nggak beriman. Kita nggak ketemu Nabi Muhammad, tahu-tahu lahir oek. Ada yang bapaknya ikut madhab diadanin, langsung dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru lahir dari perut ibu aja langsung dengar adzan. 7 hari muludan kan? Ya Nabi salam, potong rambutnya, busernya kan itu. Itu nggak pesen loh. Si bayi itu nggak pesen waktu lahir diadanin, 7 hari dibacain maulid, nggak ada. Masa jadi orang iman mohon maaf wajahnya cemberut, nggak merasa sukses? Kita itu sudah sukses. Apalagi di masa depan, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang syahadat itu dijamin masuk surga. Lah ibu bapak dijamin BPJS saja tenangnya minta ampun. Itu baru yang jamin BPJS. Dengan resiko daftar jam 8, ketemu dokter jam 11, obatnya jam 3. Saya tukang nganter istri saya ke RSCM itu. Iya. Itu aja tenangnya minta ampun ya enggak? Habis subuh mandi berangkat daftar ya enggak? Kadang error mesinnya, la haula wala quwata illa billah ya enggak? Itu aja begitu tenangnya, wong dijamin masuk surga kok nggak bangga gitu loh. Yang belum bangga jadi orang beriman, ayo bangga. Yang ngantor dijamin dapat mobil, dapat rumah. Kalau udah pensiun keluar dari rumahnya kan begitu ya enggak? Jadi komandan Kodim Depok, selama jadi komandan Kodim kan boleh di situ. Begitu dicopot, itu aja bangga, saya Dandim, saya Kapolsek sana. Lah ini dijamin masuk surga. Ditambah lagi di situ ditulis tadi berulang kali, bikin rumah di surga lebih murah daripada bikin rumah di Beji Permen. Di sini kalau bangun kira-kira dari 0 sampai selesai berapa kira-kira sekarang Pak? Kira-kira kalau kapling 120 meter gitu, bangun 1 lantai nggak tingkat, kira-kira hari ini dapat berapa? Habis berapa? Udah sepakat 400 atau 500 nih? Udah kita genepin 500 ya, karena pakai granit ya, ada marmer itu, ada AC-nya langsung. Terus bagian bawah depan dekat dapur itu atapnya kalau dipencet buka, kalau kasih tak gitu aja. Itu 500 juta. Sedangkan pesen rumah di surga modalnya 12 rakaat tuh di situ. Siapa yang nulis tuh? Jangan-jangan yang nulis lupa. Siapa yang menjaga sholat 12 rakaat dibangunkan rumah oleh Allah 1 di surga. Jadi kalau setahun kita sempat sholat 200 kali aja, maka rumah kita di surga setahun 200. Gak usah bayar pajak, gak usah beli token, gak usah bayar satpam. Lah udah dijamin begitu kok nggak bangga pikirannya? Rumah saya masih kecil. Iya biarin di Beji Permen kecil, tapi sudah disiapkan di. Yang bapak-bapak sudah disiapkan 70 bidadari. Yang ibu-ibu nggak usah khawatir, di dalam surat Waqiah ada wildanum mukholadun. Wildan,
Wildan itu pelayan yang kira-kira anak-anak kelas 2 SMA yang siap ngelayanin ibu. Ya, ngapain? Manikur pedikur, krembat, kan begitu ya enggak? Jogging, gitu loh. Jadi saya suka ditanya kok isinya bidadari mulu. Enggak, di dalam surat Waqiah itu laki-laki atau perempuan dapat wildan. Wildanun mukhaladun. Riwayat lain mengatakan wildan itu adalah anak keturunan orang non muslim yang wafat sebelum balik, maka masuk surga. Masuk surganya jadi teman orang yang ada di surga. Jadi saya ingin mengajak, ayo kita itu sudah sukses. Sukses pertama apa? Jadi orang yang beriman. Atau bapak-bapak ingin bersekot, bidadari yang 70 itu 7 sekarang turun, siap enggak? Istrinya sendiri 1 tambah 7 bidadari, ya, nggak pakai berantem, namanya juga bidadari, rukun. Nggak tahu istri bapak siap atau enggak kalau bidadari itu turun. Tapi resikonya karena bidadari nggak boleh belanja ke pasar, nggak boleh beli pembalut sendiri. Jadi bapak setiap bulan harus beliin pembalut 7 bal. Ya tolong ya, Isra Mi'raj itu momentum ada manusia di bawah Nabi punya gelar namanya As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasulullah selesai Isra Mi'raj, Abu Bakar nggak pakai babi bu, saya langsung beriman. Nah kita iman kita levelnya apa? Iman kita itu hakul yakin dengan janji Allah. Janji Allah yang paling sederhana, kita itu orang beriman adalah orang yang beruntung. Mangqala la ilaha illallah dakhulal jannah, sudah dijamin masuk surga. Yang cemberut-cemberut tolong tobat. Ya, coba kita ahli surga, senyum ahli surga, coba latihan. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim, celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahli surga kok kalau duduk. Itu katanya ya di Indonesia ada naga-naga, nggak tahu jumlahnya berapa. Terserahlah gitu. Ada 2 orang kaya Indonesia, sekarang asetnya, saya berulang kali ngomong ini, kalau dibangun tanahnya 100 tahun lagi belum selesai. Beli tanah, habis beli tanah belum ada apa-apa, kasih kuda yang banyak. Itu siapa? Masa nggak tahu? Komplek perumahan yang depannya banyak kuda. Citraland. Yang punya sudah meninggal, belum syahadat. Secara akidah nggak dijamin masuk surga. Bapak ini sekarang mungkin tanahnya cuma di sini atau di kampung, tapi sudah disiapkan di surga. Kapling surga untuk setiap orang Islam. Ada yang pernah tahu enggak? Harus tahu. Ini enggak tahu. Jatah kita nanti, kita tuh ulaika humul warisun. Kita pewaris tanah surga. Nah, warisan Bapak Ibu berapa luasnya? Ayo. Warisan di sini 100 meter aja pakai berantem sama kakak beradik. Iya kan? Iya kan? Kontrakan 2 pintu ya enggak? Mana bocor pakai berantem. Lah, ini warisan di sana. Saya udah nggak sabar Ustadz, ingin segera ngambil warisan. Ah, silakan berangkat kalau itu ya. Tapi kita harus tahu dulu. Ayo nih kaum musyrikin tuh yang nyender-nyender ke tembok. Kan bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain Allah. Masa nggak inget sih? Riwayatnya mengatakan, ya, siapa asal Islam saja, belum ngomong soleh, belum ahli ibadah, pokoknya dia masuk surga dengan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana hadis mangqala la ilaha illallah dakhulal jannah. Itu kaplingnya dia itu, ya, kalau dia jalan kaki 500 tahun baru selesai. Satu orang Islam. Jadi kalau dia jogging 500 tahun belum selesai. Saking luasnya. Kalau dalam surat Al-Waqiah ada 2 levelnya. Ada Al-Muqarrabin, ada Ashabul Yamin.
Kalau al-muqarrabin duduk begini pingin anggur, datang anggur. Kalau yang ashabul yamin ada pohonnya, metik sendiri. Ya tinggal pilih yang buahnya datang atau metik. Jadi yang belum hakul yakin kita dijamin masuk surga, ayo. Jadi orang sukses itu adalah kalau sudah dipilih Allah menjadi orang yang beriman. Kita mundur. Nabi Nuh itu tidak bisa membuat anaknya beriman. Siapa lagi? Nabi Lut tidak diberi kewenangan oleh Allah membuat istrinya beriman. Lah kita bukan anaknya Nabi Nuh, ibu-ibu bukan istrinya Nabi Lut, udah iman. Bahasa Inggrisnya namanya given, diberi, bukan kita harus take, harus usaha. Waktu di perut itu, ya Allah lahirkan aku dalam Islam, ya orang tua saya Islam, enggak. Yang kedua, udah habis belum waktu? Saya nanya doang gitu. Ya. Alhamdulillah nih saya lihat semangatnya. Kadang-kadang kalau ngaji ba'da isya begini tuh sayanya sakti Bu sebagai pendekar. Kadang kelihatan, kadang kelihatan gitu kan. Kalau ada orang ngantuk itu kan saya nggak enak, ganggu orang mau tidur ya nggak? Gitu. Tapi kalau masih semangat ya harus ayo kita lanjutkan. Kalau enggak kan nggak boleh mengganggu kesenangan orang lain, itu kedzaliman gitu. Jadi kalau sudah yang pengen tidur ya udah tidur. Yang kedua, dah ya, mulai sekarang yang masih suka cemberut, merasa tidak beruntung, kita sangat beruntung. Apalagi kalau kita ngomong syukur, semua punya harta sekarang, punya baju yang dipakai, jam, emas yang bapak-bapak semuanya. Di bawah yang bawa motor itu harta kita. Pulang ke rumah kita itu harta kita. Sebagian punya deposito. Di kampung punya sawah. Di Jakarta masih punya kontrakan. Kok masih merasa orang miskin aja? Orang kaya itu sebenarnya nggak kaya-kaya amat. Karena paling tidur ya di tempat tidurnya itu. Meskipun punya villa di puncak, apa mungkin dia tidur kepalanya di kebun jeruk, kakinya di puncak? Kan nggak ada. Yang seneng yang jaga villa itu, mana digaji, dikarim beras ya nggak? Dia kalau bosnya nggak ada, nggak Sabtu Minggu itu kalau nonton TV mohon maaf kakinya selonjor ke meja. Semerah tentara bosnya masih rapat itu. Jam 9 malam bosnya masih rapat, kadang bisa sampai jam 12 yang jaga villa. Wah, yang asli orang kaya itu ya yang jaga villa itu. Mohon maaf, sopir sama yang punya mobil, di mobil lamaan siapa? Sopir. Nggak bayar pajak, nggak apa ya nggak. Kadang kalau masuk hotel gede nggak usah parkir, bapak cuman 10 menit, dia muter-muter. Pakai AC, pakai itu ya, dikasih duit buat parkir. Kalau bosnya makan enak, ini buat kamu makan. Udah dapat gaji, dapat makan. Yang kedua, sukses itu adalah kalau dia berhasil memanfaatkan apa yang diperintahkan oleh Allah waktu Isra Mi'raj. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ayolah, boleh kita sebut ini tahun 2025, resolusi tahun 2005. Boleh kita sebut ini menjelang Ramadan. Kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sejak kita pertama kali sholat sampai tadi sholat Isya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Nah, sholat khusyuk itu indikatornya 5. Yang sederhana ini. 1. Waktu adzan ingat sholat. Jadi orang awam itu pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah waktunya duhur. Itu khusyuk. Karena ada orang yang begitu adzan blank. Hatinya itu tidak bergerak sama sekali untuk sholat. Dia menerima oksigen dari Allah, menerima rizki beras dari Allah. Dia dijodohin sama istri, istrinya itu mau juga sama dia padahal dia nggak sholat. Itu semuanya rizki dari Allah. 1.
Makanya kalau orang, saya baru pulang dari Korea, 10 hari saya ketemu teman-teman yang berjuang di sana, Bu. Harus bersyukur. Ini masjid segede ini nggak nyewa. Teman-teman di sana itu, ini paling nih, ini dua tiang ini segini. Sewanya, bayar listriknya, macam-macam. Sebulan itu nih, mulai dari ini, yang sini ke sini, 20 juta. Ya, nyewa. Yang repot lagi di Busan. Naik kereta cepat 3 jam saya di situ. Itu bahaya, karena Pak, rukunnya itu 3 lantai. Yang lantai lurus buat sholat masjid. Kalau yang turun ke bawah diskotik. Atasnya gereja. Kalau salah belok repot. Kalau ke atas bisa kafir, kalau ke bawah fasik, gitu ya. Pas masuk di situ ketangkap sama itu ya, nggak boleh keluar. Tadinya mau ikut mabit, malam minggu repot. Apalagi Bu, kita harus bersyukur di Indonesia. Mau sholat di mana aja ada tempat. Saya nemenin anak saya ABG keliling Korea, naik kereta, turun naik kereta, mall ini, mall itu. Segede itu kota Seoul, apa gimana? Bener ya, Seoul ya. Itu cuma 2 mall yang ada masjidnya atau musolanya. 1 lote, 1 lagi apa? Selebihnya susah. Maka saya waktu itu terpaksa keluar itu habis duhur. Kenapa? Biar bisa menjamak duhur sama asar. Nanti pulang lagi ke penginapan. Kita di mana aja bisa sholat. Saya di Busan itu tahu nggak? Sholatnya di mana? Di restorannya orang India, di dekat orang makan. Nggak ada musolanya, tapi boleh sholat. Jadi meja, wudhu, gelar di situ sholat. Sholat sambil diliatin orang makan, itu baru seumur-umur gitu. 1, khusyuk itu ingat sholat. Bersyukurlah kita itu merasa diri kita ada yang nggak enak kalau belum sholat. Ada orang yang bahasa kampung saya itu sudah lost doll. Tahu? Udah lost doll lagi. Jadi nggak sholat 24 jam itu nggak merasa salah sama sekali. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau masih Islam masih aman. Kalau sudah tidak Islam repot. Summum bukmun umyum pahu. Jadi kita kan mohon maaf, kesiangan aja hawanya ya enggak. Ibu tidur jam 9, tahu-tahu bangun lagi jam 9. Itu baru bangunnya gimana? Waktu bangun, astagfirullahaladzim, tretek gitu kan? Karena kelewatan sholat subuh. Ada yang nggak sholat itu dia merasa nggak bersalah sama sekali. Alhamdulillah. Jadi dikasih hidayah atau taufik merasa bersalah kalau nggak sholat itu sukses. Dibanding ibu, mohon maaf, perasaannya dirubah. Kalau nggak sholat merasa nggak dosa, tapi ibu dikirim duit 10 miliar, mau nggak? Yang benar. Jadi nggak nolak ya, tapi perasaannya mati ibu. Nggak sholat, tenang aja, nggak merasa dosa. Ini kalau sholat jenazah di atas atau di bawah sih? Di sini. Ini saya rada takut di sini itu ya. Yang jarang ke masjid kemudian disolatin di rumahnya aja. Saya takutnya kayak majalah Hidayah gitu loh. Karena jarang sholat jenazahnya gelundung gitu kan jadi fitnah. Saya kalau ada masjid bertangga begini rada takut. Karena masjid saya di Cakung begitu. Jadi kalau mau naikin jenazah itu begitu. Saya kalau sama teman-teman yang sekomplek yang dulu, ente nggak pernah ke masjid. Ntar kalau ente mati tak sholatin di garasi. Kok begitu Ustaz? Ya enak aja. Waktu sehat aja nggak mau ke masjid, sekarang suruh gotong-gotong. Kecuali kamu pergi sendiri ya nggak? Ya, kata sholatin deh kan gitu ya. Ada yang cita-citanya keren banget. Ustaz, saya nggak akan ke masjid kecuali langsung jadi imam. Oh benar juga ya, kalau meninggal langsung jadi imam. Kita lanjutkan. Sholat khusyuk itu satu apa? Ingat sholat itu khusyuk. Berarti dia punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu rizki yang sangat besar. Karena ada orang sekarang ngomong dia kerjaannya itu konstruksi ya, kontraktor itu ngomong, jangan diambil itu proyek itu nggak halal. Ustadz jangankan nyari yang halal, yang haram aja sekarang susah. Itu hatinya mati, sakit.
Yang kedua, sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat. Saya sudah berulang kali ngomong di majelis ini, ya, saya ingetin, Allahu Akbar, sudah begini. Jangan masuk kukur sini, kukur sini. Ini saya praktekin. Ada yang begini sholat itu. Makanya dalam madhab Syafi'i bergerak 3 kali secara langsung batal. Allahu Akbar, 1, 2, 3 batal. Madhab Syafi'i, madhab lain enggak. Kalau gatal beneran, lokalisir, misalkan gatalnya di mana? Di telinga. Tek, ini berhenti begini, terus ini garuk-garuk sampai 10 kali enggak apa-apa. Yang penting pangkal lengan itu enggak bergerak. Makanya mundur sebelum sholat, kalau gatal kasih salep. Jangan, termasuk ibu-ibu ini kadang-kadang kalau Sabtu Minggu kan uprek di dapur gitu ya. Sudah jam 1 belum sholat duhur, nggak mandi, nggak apa, dari subuh tuh langsung aja wudhu. Ya itu pasti rasanya nggak enak. Lupa nyalain AC gitu ya. Wah itu sholat begitu tersiksa tuh, ya kan? Semakin rokaat nambah semakin panas, ya enggak? Maka begitu sudah enggak tahan itu pasti sholatnya dicepetin. Atahiyatul murakatu sholat turun. Assalamualaikum. 1. Ya, level kedua itu ya latihan. Mulai nanti kalau mau sholat witir sebelum tidur atau bergerak, jangan bergerak kecuali waktu ruku, waktu i'tidal. Itu khusyuk. Karena apa? Gerakan itu membuat kita enggak konsen. Yang ketiga, orang yang sholatnya khusyuk itu tidak terpengaruh bunyi-bunyian omongan apapun dari luar. Caranya gimana? Mulutnya membaca lafat-lafat yang wajib maupun yang sunnah agar nyumpelin telinganya sendiri. Kalau sholat di rumah handphone dimatikan, jangan naruh handphone layarnya ke arah kita. Jadi mau sholat ada tulisan caling ya, misalnya kan caling ya, calling tulisannya caling ya. Punya TV dimatiin, punya radio dimatiin gitu. Jangan ini sholat maghrib lagi nonton drakor misalkan yang ibu-ibu dibiarin, atau nonton sinetron misalnya itu. Saya nyari contohnya yang distorsi ibu biar diinget-inget. Di sinetronnya nyala dia sholat, telinganya sambil sedikit dengerin, ya iklan katanya gitu. Ini sholat apaan kok paralel gitu loh. Ya makanya tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu beriringan, nutupin di sini. Sholat jamaah juga begitu ya. Kalau sholat jamaah ya lihat situasi dan kondisi, jangan mentang-mentang mau menutup telinganya sendiri orang lain terganggu. Ada yang bacaannya itu nyaringnya minta ampun ya. Allahu Akbar kabira. Begitu baca Fatihah itu yang kadang-kadang saya, ini ajaran mana orang imam Masjidil Haram aja enggak begitu kadang-kadangnya. A'udzubillahi minasyaitonir. Memang kita belajar tahsin tapi enggak usah begitu. 1, ingat sholat itu khusyuk. 2, kalau sudah sholat tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat. Yang ketiga,
tidak terpengaruh bunyi-bunyian. Handphone mati, TV mati. Kalau ibu-ibu lagi masak air, tungguin dulu sampai mendidih baru. Jangan masak air pakai apa namanya, teko yang bunyi itu. Waduh, lagi rakaat kedua bunyi nging, pasti udah berapa itu ya. Faktor-faktor itu diberesin. Makanya sholat yang terbaik itu awal waktu berjamaah di masjid, karena awal waktu itu masih enak gitu. Ini yang masih ngantor, coba kalau sholat jam 2:30 ditunggu rapat sama bosnya, bisa khusyuk enggak? Nggak bisa. Di kepala itu nanti kalau bos nanya jawab apa gitu, takutnya nanti kebolak-balik ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, 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 kan repot karena isinya itu. Dah, satu, ingat waktu sholat. Dua, waktu takbiratul ihram tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Yang ketiga, telinganya tertutup dengan kita sibuk membaca. Nomor 4, nah ini PR kita, tafahum. Mulai takbiratul ihram sampai dengan doa iftitah, al-fatihah, surat pendek kalau bisa, waktu ruku, waktu iktidal, kita bunyi bahasa Arabnya, otak sama kita mengartikan. Nah ini PR kita. Kita kadang-kadang sudah sah sholatnya, tapi kalau ibarat itu kayak MP3 zaman dulu atau tape recorder atau apa, klik, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kan gitu. Nah sekarang ini kalau ingin menjadi orang yang sukses, menghormati Rasulullah yang ketemu langsung Allah, ayo belajar. Coba sekarang ya, kita latihan nih, saya ngomong bahasa Arabnya diartikan. Doa iftitah, Allahu akbar kabiro. Baru 2 kata. Walhamdulillahi katsira. Ya, itulah Allah baik banget. Padahal dalam Quran disebutkan janganlah kalian sholat ya sewaktu kalian mabok. Mabok itu yang pertama minum minuman keras, kita hilang akal. Yang kedua ngomong tapi nggak tahu artinya, kata ulama itu mabok. Udah sah. Ya, ayo belajar lagi, cari buku karya Pak Muhammad Rifai yang warnanya ungu. Ya, buku tuntunan sholat legendaris kan, warnanya ungu. Itu tidak, Allahu akbar, Allah maha besar, kabiro, yang sangat besar, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah ya, walhamdulillahi katsiro, yang sangat banyak atau paling banyak ya. Kemudian Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu sore. Ini wajah tuh aku hadapkan wajahku. Kalau begitu insya Allah nggak ada pikiran lain. Kenapa pikiran kita kemana-mana? Waktu sholat tidak diikat dengan ngerti artinya. Yang mau umroh begitu Allahu akbar kabiro, Tamrin City, pusat oleh-oleh gitu ya. Kopernya belum isi Mustafa, rendang ya, ingat lagi apa, token. Tapi kalau otak sama hatinya mengartikan seperti itu. Nah kita lanjut. Kalau doa iftitah itu sunnah. Sekarang yang wajib dibaca yaitu suratul Fatihah, harus tahu artinya. Coba bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Yang wajib berikutnya tasahud. Jadi rukun sholat yang wajib bunyi 5: takbiratul ihram, baca Fatihah, ingat ya, membaca.
Jangan ada yang membatin. Sholat kalau begini nggak sah. Fatihah itu harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begini juga nggak sah. Ada yang kumur-kumur doang. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, harus bunyi. Fatihahnya itu dibunyikan, terdengar telinganya sendiri. Yang ketiga yang wajib dibaca tasyahud. Ya, coba diartikan ya. Ini kan lagi meningkatkan kesuksesan dalam rangka Isra Mi'raj. At-tahiyatul, artinya at-tahiyatul, nggak tahu. Mubarakatus, sholawatut, thayyibatulillah. Ini itu perkataan Rasulullah waktu ketemu Allah waktu Mi'raj. Maka sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kalau kita beriman. Jadi Rasulullah begitu sampai ke hadapan Allah, malaikat Jibril udah nggak kuat ketemu Allah, itu bisa hancur. Begitu dek di depan Allah Ta'ala langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Redaksi lain ngomong at-tahiyatulillah. Yang kita yang biasa dikomplit aja. At-tahiyat itu artinya apa? Keagungan, ketinggian. At-tahiyatul mubarakatus, keberkahan. Sholawatut, sholawat, keselamatan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, thayyib tulillah. Jadi Rasulullah memuji Allah, sesungguhnya yang tinggi sumber keberkahan, sumber keselamatan, sumber kebaikan itu hanya milik Allah. Dijawab oleh Allah gimana? Assalamu alaika. Ayo artikan. Salam sejahtera untukmu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya gitulah pokoknya, Ustaz warahmatullahi tahu dah. Wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadil, keselamatan untukku dan semua orang soleh. Maka orang yang nggak sholat itu salah satu kerugiannya, tidak dapat doanya orang soleh sedunia. Kalau kita sholat ngomong assalamu alaina itu langsung orang yang sholat di raudhah doain kita, orang yang di depan Ka'bah doain kita. Gara-gara kita ngomong assalamu alaina wa ala ibadil. Berikutnya sholawat, terakhir salam. Udah, yang terakhir. Maksudnya apa? Khusyuk yang nomor 5 itu tadabbur. Jadi 1 ingat sholat, 2 kalau sudah takbiratul ihram berusaha jangan bergerak kecuali waktunya rukuk, waktunya i'tidal. Yang ketiga, telinga kita jangan sampai mendengar bunyi-bunyi yang nggak ada hubungannya dengan sholat. Maka baca lafadznya sehingga telinga kita sibuk. Tambah itu, ayo berjuang. Setiap kata yang kita baca dalam sholat kita tahu artinya. Iftitah al-fatihah, waktu rukuk bacaannya gimana waktu rukuk? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, waktu rukuk subhana rabbiyal azim, artinya maha suci Allah yang maha agung. Bangun dari rukuk, sami Allahu, sami Allah artinya Allah mendengar, liman hamidah, siapapun yang memuji Allah. Terus doanya waktu berdiri, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Sunnah tapi kita baca di antara 2 sujud. Gimana waktu 2 sujud bacaannya? Allahumma lakasumtu wa bika amna. Waktu di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Loh, minta 8. Masalahnya kita tahu nggak mintanya apa? Begitu dikasih ternyata kita kaget. Loh, saya perasaan nggak minta. Rabbi firli artinya ampuni aku, Rabbi firli warhamni. Rahmat itu bahasa kitanya apa?
tolonglah atau sayangilah, Rabbi fili warhamni wajburni. Wajburni ya, tutupi aib-aibku. Nah, tadi kekuranganku, pokoknya yang jelek-jelek itu tolong tutupin. Orang lain itu taunya saya itu banyak ngomong aja, jangan tahu kalau saya banyak utang. Itu maksudnya gitu ya. Gitu. Rabbi fili warhamni wajburni warfani. Angkat derajatku, minta diangkat derajatnya oleh Allah. Rabbi fili warhamni wajburni warfani warzukni. Ini pasti tahu. Berilah aku rizki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilahkanlah kesehatan secara mental itu afiat, atau kesempatan untuk taat. Orang yang di penjara itu sehat tapi nggak afiat, karena nggak bisa umroh, nggak bisa kumpul istrinya. Wa'fu anni, lupakan kesalahanku. Kalau Robby Fir itu begini, ini ada tulisan kitab Sirah Nabawiyah. Kalau istighfar itu di tip X. Malaikat nggak ngelihat kesalahan kita lagi karena sama Allah ditutupi. Kalau waqfu, nanti kalau 10 hari terakhir gimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Misalnya di catatan malaikat ada tulisan Ibnu Kautsar pernah makan tahu 3 ngaku 2 di kantin. Kemudian dia datang ke kantin, Bu saya bayar ya, saya pernah makan tahu 3 ngaku 2. Ini yang satu tak bayar, waktu itu harganya 500. Ini tak bayar 1000. Maka sama Allah dirobek. Kita pernah punya kesalahan, tapi kesalahannya dianggap nggak ada, itu waqfu. Ya sudah. Terakhir kita baca ayatnya. Di luar sholat itu cuma 5-10 menit. Di luar sholat apa kalau mau sukses? Nanti yang lain kita lanjutkan di lain waktu, karena sudah waktunya jam 12:30 menurut waktu Papua. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang sukses itu apa? Orang yang di luar sholat tidak melakukan perbuatan sia-sia. Sia-sia itu ukurannya 2. Kita itu kalau bisa waktunya jadi duit. Kalau nggak jadi duit, jadi pahala. Pokoknya kalau waktu tidak jadi pahala, tidak jadi duit, itu sia-sia. Ngaji baru 7 ayat udah. Tapi kalau ngelihat handphone 2 jam turun naik nunu. Itu jadi pahala atau tidak? Wallahu a'lam. Apalagi yang dilihat itu iklan. Naudzubillah min dzalik, judi slot. Kadang-kadang ada gambar wanita kurang baju, tang gitu ya. Dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang lain-lainnya nanti kita bahas kalau ketemu lagi. Yang terpenting mari kita jadikan Isra Mi'raj itu menjaga momentum kita sukses. Hari ini kita diingatkan oleh Al-Mu'minun, 1, jadi orang beriman aja sudah sangat sukses. Karena iman itu rizki yang paling tinggi. Kalau hanya sekedar duit, harta, benda itu paling rendah. Sehat pertengahannya. Tapi kita benar-benar beriman, dijamin masuk surga. Surga itu minimal seluas langit dan bumi untuk kita sendiri. 2, ayo kita berjuang untuk khusyuk. Khusyuk yang lain-lain mudah tadi. Ingat sholat kita mampu lakukan. Takbiratul ihram tidak bergerak. Yang level berikutnya ini, ayo sebelum mati tiap hari kita berjuang. Apa yang kita baca dalam sholat itu kita paham. Doa iftitah paham, Fatihah paham. Terus baca apa? Inna a'toina sama kulhu. Tolong yang ngerti. Nggak apa-apa dibaca tiap kali rakaat pertama. Inna a'toina. Malaikat sampai apal. Siapa ini yang jadi apa? Siapa yang sholat nih? Oh, nih Rasidin. Rakaat pertama pasti inna a'toina. Rakaat kedua malaikat langsung kulhu. Besoknya ganti lagi. Rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua kulhu lagi. Besoknya diganti biar malaikat kaget.
Ya, Yasin, Allahu Akbar, ya kan ini berubah. Besoknya ganti lagi Toha, gitu ya. Besoknya ganti lagi Kaf Ha Ya Ain Shad. Besoknya ganti lagi, apalagi malaikat jadi waspada tuh. Awas nih, ganti lagi tuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal. Besoknya ganti lagi Nun wal qalami. Allahu Akbar, begitu. Jangan dari kecil sampai sekarang inna a'toina kullu. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita. Kita sudah ingat 3 indikator sukses. 1, iman. 2, sholat khusyuk. Yang ketiga, jangan menggerakkan mulut kecuali jadi pahala atau jadi duit. Jangan menggerakkan kaki kita ke depan kecuali jadi pahala atau jadi manfaat dunia. Kalau nggak ada manfaat di akhirat atau di dunia, itu namanya perbuatan sia-sia. Tidur bisa jadi pahala zaman sekarang, karena kalau nggak tidur dia mulutnya ngomong mulu, ngomel mulu, mending tidur. Karena begitu tidur dia diem, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin langsung ditutup atau ada pertanyaan? Nggak ada ya. Saya hanya mengingatkan, jangan tinggalkan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Hidup terbaik di sisi Allah itu ingat Allah, syukur kepada Allah, ibadahnya tambah hari tambah baik. Jadi setiap ba'da sholat kita dianjurkan oleh Rasulullah langsung, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan fiduburi sholatikum, setelah kamu sholat. Kalau saya bacanya riwayatnya, setelah membaca Allahumma anta salam, selipkan doa ini setiap wiridan. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, 3 itu ya. Ya Allah, tolong aku agar mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadahku semakin hari semakin baik. Sekali lagi apalin, saya diam tapi jempol saya bergerak. Yang bapak-bapak yang jelas sudah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang yakin, senang karena sudah beriman, sholatnya khusyuk dan tidak pernah berbuat sia-sia lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, jadikan langkah-langkah kami ke masjid ini kaki kanannya menggugurkan dosa di sisimu, dan kaki kanan kami membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami bermanfaat, amal kami engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau menguji kami penyakit kecuali engkau sembuhkan. Ya Allah, hujamkanlah kepada hati kami bahwa kami adalah orang-orang sukses karena kami telah engkau pilih menjadi orang-orang yang beriman. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang faham bacaan solat kami, sehingga solat-solat kami solat-solat yang khusyuk. Jagalah diri kami di luar solat sehingga tidak mengerjakan perbuatan kecuali bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah pahala sebagaimana kami berangkat haji dan umroh dengan hadirnya kami di majelis ilmu ini. Sebagaimana Rasulmu bersabda, siapa yang datang ke masjid untuk niat belajar dan mengajar, maka akan diberikan pahala haji yang sempurna. Ya Allah, bangunkanlah kami besok pagi sehingga kami bisa mengikuti qiyamul lail. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada waktunya kelak wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kami mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir sehingga kubur kami adalah taman dari taman-taman surga.
Pada waktunya hisab di padang mahsyar, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Pada waktunya kami meniti sirat, mudahkanlah sehingga kami selamat berkumpul di surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas kehormatannya. Agar ilmunya masuk, doanya tambah makbul. Senyum lagi sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.